Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 12B SMA Islam Lunuha. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya yang tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Apa kabar anak Ustaz semua yang telah hadir pada kesempatan kali ini? Baik ya, alhamdulillah ya. Arbin sehat, alhamdulillah ya. Rabi'a, Usama, Muhammad Dafa Alif. Taib, sembari kita menunggu kehadiran teman-teman yang lain, kita langsung mulai saja. Jadi sesuai dengan jadwal dan Ustaz banggakan, hari ini jadwal kita adalah ulangan praktek ya. Ulangan praktik penilaian semester 6. Jadi anak Ustaz yang antum bisa lihat di layar monitor antum ya, itulah dia kisi-kisi ulangan praktiknya ya. Jadi materinya terkait dimensi 3, diagonal sisi, diagonal bidang dan diagonal dan bidang diagonal ya. Di sini memang Ustaz buat satu soal, uraian satu soal. Sedangkan nanti Ustaz datangkan 2 soal enggak apa-apa lah ya, karena memang ini kan agak lapang waktunya di rumah juga ya kan, untuk apa aja latihan ya. Kemudian bahan alat praktek yang digunakan tidak ada, kita nggak pakai bahan dan alat praktek ya. Kemudian aspek yang dinilai apa? Ini lihat, ini poin ini perlu antum perhatikan ini. Jadi Ustadz menilai antum dari sini nanti. Proses pengerjaan yang sistematis ya, nampak dia berurut, beruntun, tersusun, prosesnya nampak ya. Kemudian kerapian dan kebenaran hasil yang didapat. Itu dia. Taib. Sekarang kita masuk soalnya. Dah, nampak antum? Jadi Ustaz, ini kan belum pernah dipelajari. Di sini Ustaz mau jelaskan nanti sedikit. Ya. Coba lihat. Nomor 1, kira-kira kalau antum gambarkan, antum apa namanya tuh istilahnya, antum ibaratkan lah ya istilahnya, imajinasi, astagfirullah, itu dia pas, syukran, jazakallah khair. Antum imajinasikan nomor 1 tergambar nggak kira-kira? Ada kubus, panjang rusuknya 6 cm. Yang usah tanya jarak titik C ke garis AH. Nanti antum gambarkan lah, nggak apa-apa. Nanti antum gambarkan, nanti nampak itu kalau dia memang harus digambarkan. Dia harus digambarkan dulu. Jadi nanti mengerjakannya anak Ustaz wajib pakai gambar, wajib. Kenapa? Dimensi 3 ini kalau nggak kita lihat bangunnya, nggak bisa kita imajinasikan. Gambarkan dulu kubusnya. Gambarkan kubusnya, buat nama kubusnya. Ingat, penamaan kubus itu dari alas. Dari alas dan dia berlawanan arah jarum jam. Kalau jarum jam dia dari atas ke bawah ya, atau dari kanan ke kiri. Sebaliknya, penamaan bangun ruang itu dari kiri ke kanan dan dimulai dari alas penamanya. Di file materi antum bisa lihat udah di situ cara penamaan kubusnya. Ya, A B C D E F G. Yang ditanya jarak titik C ke garis AH. AH ini siapa ini AH? AH. Oke, Toib. Ahsanta, barakallahu fiik. Berarti ini yang mau kita cari apa nih? Jarak titik C ke AH. Berarti jarak sebuah titik ke diagonal sisi, ya kan? Muncul pertanyaan. Itu kan diagonal sisi kan panjang. Kalau ditanya jarak titik C ke diagonal sisi itu, kemananya saat kita jatuhkan garis dari C itu ke diagonal AH, ke garis AH?
Kemananya? Kemananya? Betul. Syaratnya apa dia? Syaratnya harus tegak. Iya, jatuhnya harus tegak lurus dia. Garis yang kita tarik dari titik C ke garis AH itu, dia harus tegak lurus terhadap garis AH. Nah, jadi yang pastinya supaya tegak lurus harus tengahnya, nggak boleh meleset. Kalau dia seperempatnya, ya, ataupun dia artinya perbandingannya antara 1:3 gitu kan, nggak, dia harus pas pertengahan. Itu menandakan dia membentuk tegak lurus, ya, garis tegak lurus. Paham nih, kalau ini paham ya kayaknya ya. Kira-kira sudah paham nggak? Berarti ini main Pitagoras juga, betul, main Pitagoras. Berarti Ustadz mau tanya dulu, langkah pertama kita cari apa dulu nih? Rusuk udah tahu. AH juga udah tahu langsung. Siapa AH? Oke. Berarti kalau di tengah AH, berapa panjangnya itu? Iya, udahlah. Tinggal mainkan lah. Mainkan Pitagorasnya. Berarti alasnya 3 akar 2. Ah, sisi miringnya itu, ah, udah mantap. Nah, gitu ya. Pokoknya udah nampak ya. Oke. Berarti kok garis AC. Tegak lurus sudut berapa derajat tuh? Naam, santa barakallahu fiik. Apa nih? Ini pakai aplikasinya beda. Eps. Oke. Ada ya. Kalau Ustaz buat kecil aja bisa. Pokoknya gitulah ya, 90 derajat ya. Derajatnya Ustaz biasa pakai Microsoft Equation. Ini Microsoft Libre namanya. Ya, pokoknya itu ya 90 derajat. Bisa. Oke, lebih kurang. Dah. Yang nomor 2 tergambar nggak? Nomor 2. Nah, kali ini ke bidang pula.
Ah, iya. Jadi gini dia. Bidang diagonal itu dia jatuhnya nggak ke tengah kalau bidang diagonal. Ah itu dia bedanya. Itu bedanya dengan titik C ke diagonal sisi. Jadi kalau sebuah garis yang dijatuhkan ke bidang diagonal, dia jatuhnya nggak di tengahnya, itu dia. Jadi antum harus cari diagonal apanya dulu ini. Nanti segitiga juga, kita bawa ke segitiga juga. Jarak titik E ke bidang BGD. Jadi BGD itu udah ada bidangnya. Antum jatuhkan titik E-nya ke situ. Nah, jatuhnya di pertengahan. Ah ini dia. Jatuhnya di pertengahan. Enggak di tingginya. Di pertengahan alasnya. Di pertengahan garis alas. Bisa? Jangan di badannya. Bidang BGD ini kan segitiga, betul nggak? Jadi titik E itu dijatuhkan di pertengahan B itu BGD itu G-nya di atas tuh ya. BDG itu ya. Itu salah penama dia, seharusnya BDG. Berarti G-nya di atas. Yang di bawah tuh BD. Di pertengahan BD itu jatuhnya. Gitu dia. Karena disitulah yang dia membentuk siku-siku, karena memang kayak manapun harus kembalikan ke Pitagoras. Makanya jatuhnya nggak di badan tengahnya kalau terhadap bidang. Jadi ini mirip nggak dengan yang pertama sebenarnya? Dia jatuhnya di mana? Mirip, cuman bedanya ini di bidangnya gitu. Kalau tadi kan di sisinya, di diagonal sisi. Mungkin agak apa ya? Nanti antum coba aja di rumah nanti. Coba di rumah, nanti kita konsultasi kembali. Nomor 1 Ustaz anggap memang paham, insya Allah tadi udah paham. Nomor 2 ini, gitu dia. Jadi bentar ya. Halo. Oke. Antum udah buat kubusnya belum? Udah, ini. Ustaz arahkan di sini, antum buat kubus ya. Jadi biar enak ngarahkannya. Udah antum buat kubusnya A B C D E F G H, udah. Kemudian buat bidang BGD. Dapat? Bidang BGD dapat kan? BG-nya diagonal sisi lah. Maksudnya mana? Coba semuanya gambarkan. Ustaz arahkan nanti insya Allah. Gambarkan dulu kubusnya. Oh iya, ini memang betul-betul silap. Oke, afwan. Ustaz tadi silap berarti. Iya, jadi gini dia. Tapi nggak pasti tengah dia. Pokoknya intinya supaya garis E itu jatuh tegak lurus ke badan BGD. Anda coba buat lu BGD. BGD udah buat? Udah.
Nggak setengah dia, Bi. Nggak setengah. Kalau setengah nanti dia nggak siku-siku. Memang agak rumit ya. Itu namakanlah titik P. Itu dia nggak bisa setengah, Bi. Kalau setengah, dia malah nggak siku-siku. Ah, jadi berapa saat? Inilah yang pakai permisalan. Kok jadi repot kali ya? Nanti Ustadz ingin jelaskan juga dulu sebelumnya ini. Atau cemana? Satu soal aja kita. Halo. Tapi ya kalau mau coba silakan. Jadi dia antum udah bisa menggambarkan yang Bi, betul. Cuman dia nggak tengah dari PG itu, Bi. Nggak tengah. Kalau tengah malah nggak siku-siku dia. Iya, nggak tengah dia. Tengah malah baling dia. Jadinya nggak siku-siku. Iya, agak sepertiga gitu. Cuman kalau ditanya pas tuh Ustaz sepertiga, nggak bisa juga Ustaz bisa pastikan pas, nggak bisa. Nanti kita pakai permisalan dia. Kita misalkan dulu X di situ. Ah, gitu dia. Oke lah, gini aja lah dulu. Untuk praktek kali ini satu soal aja, udah. Ustaz, kita nomor 2 nggak usah dulu, ya. Tapi kalau iya nomor 1 aja. Tapi kalau mau coba-coba ya silakan. Coba antum mainkan lah, kira-kira sap. Oh bisa saat. Ya udah nggak apa. Coba, karena memang belum. Kalau yang pertama gampang dia mengimajinasikannya. Yang kedua memang nanti ada memang harus ada penjelasan dulu dia. Kita bahas dulu soalnya. Ya. Enggak lah, kalau C malah ya udah langsung kena dia, Bi. Bisa sih, bisa juga. Tapi yang ini Ustaz tanya yang E ke bidang itu bisa juga. Berapakah jarak titik C ke bidang BGD bisa juga emang kalau Ustaz mau tanya gitu kan. Bisa. Sama itu semuanya nggak bisa kita bilang dia sepertiga, dia setengah, nggak bisa. Jangan coba-coba karena nggak ada ketetapan. Ketika dalam matematika kalau nggak ada dibilangnya, kalau nggak ada keterangan dikatakan itu sepertiga dari garis itu setengahnya, jangan coba-coba katakan oh ini berarti nih anak asumsikan aja lah nih ini sepertinya ini seperempat dari garis, nggak bisa. Itu dia, disitulah kita bermainnya berpermisalan. Makanya matematika ini sifatnya dia jelas-jelas saja. Eksak itu dia jelas-jelas saja. Kalau nggak jelas jangan coba-coba, nggak bisa main asumsi-asumsi. Sebenarnya enak inilah nomor 2 ini dia melatih apa juga dia agak main imajinasi, main ini berarti ini kita tarik ini berarti dimisalkan enak dia sebenarnya. Cuman karena memang Ustadz belum kasih contoh memang. Ya. Tapi kalau yang mau ngerjakan Ustadz apresiasi ya, Ustadz terima. Ya, jadi walaupun gitu sampaikan nanti ke kawan-kawan untuk praktek untuk prakteknya kita mudahkan aja ya, artinya karena memang juga Ustadz belum sampai ke sini pembahasan kemarin. Cuman ini soal tantangan lah, anggap sebagai soal pengayaan. Soal plus, soal pengayaan, antum yang mau kerjakan silakan, ya. Oke. Cuman Nabi memang agak terpancing kan? Kok pengen gitu kan? Ngobok-ngoboknya. Iya, memang siku-siku juga, cuman dia dimisalkan. Gini Bi, coba semua lihat. Antum udah buat bidang diagonal BGD udah buat, udah nampak?
Udah. Antara B sama D namakan dulu titik P. Namakan titik P. Antara B ke D. Hah? Antara BD. A. Tengah si BD buatkan P. Udah. Udah. Gak itu E tarik ke P dulu. E tarikkan garis dari E ke P, tarik garis dulu. Udah. Berarti Bi, nanti yang mau kita mainkan ini, kita kan mau cari apa tadi? Panjang jarak titik E ke bidang BGD kan? Yang kita potong segitiga. Itu dia. POG. Kok PGO? PGO garis lah. Iya. Segitiganya itu segitiga EGP, nampak? Segitiga EGP nampak? Tapi EGP itu segitiga yang mau kita angkat. Tapi dari titik E harus tarik garis yang jatuh tegak lurus ke PG. Itu yang mau kita cari. Itulah dia yang mau kita cari. Itu yang mau kita cari. Garis yang ditarik dari titik E jatuh tegak lurus ke garis PG. Itu yang mau kita cari panjangnya berapa. Cuman nggak bisa mal. Jangan tengahnya. Garis yang dia jatuhnya tegak lurus. Kalau dia tengah dari PG mereng. Oh iya boleh. Berarti EO mau kita cari, betul nggak? Nggak bisa lah. Enggak. Kok bisa setengah PG, tapi dia letaknya nggak di pertengahan PG. Dia kalau di pertengahan PG jadinya mereng. Itulah tadi yang antum bilang macam sepertiga ya saat itu. EO lah, EO yang mau kita cari kan. Udah gini aja, nanti coba Ustadz fotokan sedikit nanti ya. Nanti antum coba. Ya. Nanti Ustadz kirim ke admin ya. Ustadz kirim contoh apanya ya. Oke, sampai di sini dulu ya mungkin ya anak Ustadz ya. Alhamdulillah ya, ini memang agak enak dia, ada tantangan gini enak dia, berimajinasi, kemudian mencoba kita sama-sama. Jamal? Iya, satu aja Mal. Ustadz fotokan ya. Nanti Ustadz Imam yang kirim ya. Nanti taruh ya. Oke, Ustadz kirim. Biar antum bisa nengok langsung nanti. Oke. Kirim. Ini ya, itu dikirim tuh sama Ustadz Imam.
ya, ke grup kelas 12. Biar enak nengoknya. Coba, mesti ada waktu ya, sedikit lagi. Ya, coba. Biar. Nah, tuh udah masuk tuh bunyi tit tit. Nah, tuh. Nampak? Gitulah dia. Ah, itulah yang kita permainkan. Udah. Usah ada bantu dari gambar, cobalah. Coba mainkan imajinasimu, imajinasi antum, ya. Itu dia alat bantunya Ustaz kasih yang nomor 2. Tapi nomor 2 enggak wajib ya, yang wajib nomor 1 tadi ya, ingat ya, dengerin semua ya. Jadi yang nomor 2 yang mau, ya silakan untuk mengasah kemampuan, silakan. Anggaplah sebagai soal pengayaan. Hmm, ya. PQ, PQ, sepertiga, ya. Oh nggak bisa. Gini caranya. Si PG ketahuan nggak? Hah? Ah, jadi yang apa itu biarkan X saja. Udah, berarti nanti dia nanosat. Jadi kan misalkan PQ sama dengan X cm. Cocok. PQ X. Ah, berarti QG yang kita angkat di main di QG-nya nih. QG berarti 4 berapa tadi panjang PG dikurangi X. Gak apa-apa, memang bermain di apa jadinya nih. Ini bertambah lagi nih. Jumpa pula di apa masalah fungsi apa namanya dalam bentuk variabel kuadrat nanti dia. Gak bisa sepertiga ya, jangan coba-coba sepertiga karena memang itu nggak ada keterangan bahwa itu sepertiga bagian dari PG. EP udah dapat ya, EP udah tahu ya EP kan, EP udah dapat. Nah, berarti tugas antum pertama itu cari EP dulu. Cari EP baru bisa. Hah? Apa? 888. Nomor 28. Afwan, ini apa ya? Udah cukup, udah mau habis waktu kita, udah lewat. Afwan ya. Pokoknya dicoba-coba di rumah. 1 wajib, 2 tambahan. Mana? Oh yang udah masuk kantum ya itu dia gambarnya. Oke? Hah? Iya, dari 2 gambar itu. Itu alat bantu antum mengerjakan nomor 2. Nomor 2 extraordinary yang mau silakan mengasah kemampuan agak mengisi waktu jika lapang. Oke ya, sampai sini dulu ya pertemuan kita ya. Karena kan antum lagi sibuk juga ujian praktek pelajaran yang lain. Baik, syukran jazakumullah khairan atas perhatian ya dari anak Ustadz semua yang Ustadz banggakan. Ya. Sebenarnya kalau nomor 1 aja nggak lama-lama ini, ya kan? Bentar aja ini. Ustadz kasih sebenarnya waktunya 60 menit tuh, 60 menit. Cuman ya artinya 60 menit dari antum lihat soal lah, ya. Karena memang nggak bisa juga diukur kali karena kita nggak jumpa, nggak bisa Ustadz langsung apa kan. Oke ya, Ustadz amanakan pokoknya 60 menit, ada maksimal kumpul. Taib, sampai di sini aja ya pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang sama maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.